adalah salah satu contoh persoalan yang ada di SD Negeri Sukaangka. Nah, sekolah ini baru saja menerapkan kurikulum merdeka. Sebagai awal, kurikulum merdeka diterapkan di kelas 1 dan di kelas 4. Pak Budiman adalah guru di kelas 4. Nah, Pak Budiman tergolong guru senior, yaitu guru dengan masa jabatan lebih dari 30 tahun. Salah satu tantangan yang dihadapi Pak Budiman adalah adaptasi teknologi pembelajaran. Walaupun sudah sering mengikuti kegiatan pengembangan diri dalam bidang teknologi pembelajaran, namun Pak Budiman masih belum bisa terampil dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Pak Budiman akan disupervisi oleh kepala sekolah minggu depan. Kegiatan supervisi dilakukan untuk menjaga kualitas guru-guru dalam mengajar, khususnya dalam implementasi kurikulum merdeka. Topik yang harus disiapkan minggu depan oleh Pak Budiman adalah penyajian data dalam tabel dan diagram. Nah, dari persoalan yang ada ini, bagaimana seharusnya Pak Budiman merancang kegiatan pembelajaran agar kegiatan supervisi dapat dilakukan dengan baik? Solusi yang dapat diambil oleh Pak Budiman adalah merancang pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Adapun dengan menggunakan tahapan-tahapan berikut, misalnya menetapkan masalah, di mana mulailah dengan menetapkan masalah atau situasi yang relevan dengan konteks siswa. Misalnya Pak Budiman bisa membuat atau memberikan suatu persoalan, misalnya sebagai berikut, bagaimana cara menyajikan data hasil survei tentang minat membaca siswa kelas 4 dalam bentuk tabel dan diagram yang mudah dipahami siswa. Tahap berikutnya, pembentukan kelompok. Nah, di sini bagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok akan bekerja sama untuk mencari solusi terhadap masalah yang telah diberikan. Nah, tahap berikutnya itu pendalaman masalah. Di sini setiap kelompok diminta untuk memahami lebih mendalam tentang masalah yang telah diketahui. Siswa perlu mengidentifikasi informasi yang relevan, memahami tujuan dari penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram, serta menentukan pendekatan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tahap berikutnya adalah tahap penelitian mandiri. Nah, di sini berikan waktu kepada siswa untuk melakukan penelitian secara mandiri dengan kelompoknya. Nah, pada tahap ini siswa akan mencari informasi yang bersumber dari buku, dari wawancara atau dari informasi-informasi yang mereka ketahui tentang permasalahan tersebut. Setelah selesai pada tahap ini, masuk ke dalam tahap diskusi atau berkolaborasi. Nah, di sini Pak Budiman atau guru bisa bisa menjadi fasilitator yang memfasilitasi diskusi antar anggota kelompok agar diskusi dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini siswa akan saling bertukar pikiran, berbagi pendapat, atau juga siswa bisa saling membantu untuk menyelesaikan persoalan hingga menuliskan laporan-laporan atau solusi yang mereka temukan dalam diskusi. Nah, hal ini juga akan membuat suasana pembelajaran menjadi aktif, siswa juga mampu belajar mandiri dengan bebas dan nyaman, dan kelas juga dapat dikelola dengan baik. Nah, tahap berikutnya masuk ke dalam penyajian solusi. Setelah melakukan penelitian dan diskusi, setiap kelompok diminta untuk menyajikan solusi mereka dalam bentuk penyajian data seperti menggunakan tabel atau diagram. Pak Budiman atau guru harus memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk mempresentasikan hasil belajar mereka, misalnya dengan menampilkan hasil pembelajaran mereka dengan menuliskan di papan tulis atau membacakan. Nah, setelah selesai pada tahap ini, masuk ke dalam tahap evaluasi atau refleksi. Nah, setelah penyajian data tersebut atau setelah siswa menuliskan hasil pembelajaran mereka, bisa masuk ke dalam tahap evaluasi dengan melihat apakah pembelajaran yang mereka kerjakan, solusi yang ditampilkan oleh siswa benar atau tidak. Hal ini bisa jadi untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan siswa. Dan suasana pembelajaran juga akan menjadi interaktif, kondusif, dan menyenangkan untuk siswa dan mempermudah untuk guru.